Hey Skrulls, setelah sebelumnya kita bahas season pertama Stranger Things, kali ini gua bakal lanjut untuk season keduanya di segmen BCU Ceritain ini. Well, BCU Ceritain adalah segmen recap dari BCU di mana gua bakal menceritakan atau merecap satu cerita serial TV atau serial streaming populer. Ini buat kalian yang pengen ngikutin tapi nggak punya waktu, atau yang mungkin ketinggalan seriesnya, atau udah nonton tapi pengen nge-refresh lagi ingatan tentang seriesnya. Stranger Things season 2 ini sendiri dirilis pada tanggal 27 Oktober 2017 di Netflix. Dan seperti kebanyakan sequel, Stranger Things ini mulai memperluas universe-nya dengan plot cerita yang lebih kompleks dan tentunya dengan musuh baru. Dan season 2 ini punya 9 episode. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas season kedua Stranger Things bareng gue Rian. Let's explore this universe and let's go upside down. 28 Oktober 1984 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Terlihat seorang gadis bernama Kali Prasad bersama komplotannya kabur dari kejaran polisi. Kali lalu menggunakan kekuatan psychic-nya untuk membuat ilusi reruntuhan yang membuat polisi mengalami tabrakan dan berhenti mengejar mereka. Setelah menggunakan kekuatannya, hidung Kali mengeluarkan darah dan terlihat dia punya tato yang sama seperti Eleven yang menunjukkan angka 008 yang menandakan kalau dia adalah salah satu subjek eksperimen di Lab Hawkins. Di kota Hawkins, Will yang di season lalu berhasil diselamatkan dari Upside Down kembali bermain bersama dengan kawan-kawannya, Mike, Lucas, dan Dustin di sebuah arcade game. Mereka kaget ketika tahu skor tertinggi dari game Dig Dug yang sempat ditempati Dustin sekarang tergeser oleh gamer lain dengan nama Mad Max. Ini bikin mereka penasaran siapa Mad Max ini. Will yang masih terbawa akan traumanya di Upside Down tiba-tiba kembali mendapatkan vision memasuki dunia Upside Down lagi dan melihat sosok monster di balik awan petir yang punya banyak tentakel. Besoknya, di sekolah mereka kedatangan siswa baru dari California bernama Maxine Mayfield dengan nama panggilan Max, seorang gadis jutek yang selalu ngebawa skateboard yang baru pindah ke Hawkins bersama ibu dan ayah tiri juga kakak tirinya yang jahat bernama Billy Hangrove. Max otomatis langsung dikenali oleh Dustin dan Lucas kalau dia adalah si Mad Max yang mengalahkan high score-nya Dustin. Mereka lalu memata-matai Max yang langsung diketahui sama Max. Will yang masih dikhawatirkan oleh ibunya Joyce lalu menjemput dia di sekolah dan dibawa bersama Hopper ke Lab Hawkins untuk menjalani terapi psikologis rutin bersama Dr. Sam Owen. Will menceritakan bagaimana pengalamannya masuk ke Upside Down dan merasakan kalau monster yang dia lihat sepertinya punya rencana untuk membunuh semua orang. Tapi Dr. Owen justru menutupi ini dan bilang ke Joyce kalau apa yang dilihat sama Will ini hanya gangguan post-traumatic stress disorder. Dr. Owen ternyata adalah kepala Lab Hawkins yang baru yang menggantikan Dr. Brenner. Dan di lab ini, mereka masih mengurus portal Upside Down yang masih terbuka di basement dan membakar akar-akar yang keluar dari portal itu. Di kantor polisi, Hopper bertemu dengan seorang konspirasi teoris bernama Murray Bauman yang sedang menginvestigasi laporan adanya gadis botak di Hawkins yang memiliki kekuatan psychic, yang tentunya ini merefer ke Eleven. Dia percaya kalau gadis ini adalah gadis Rusia yang dijadikan pemerintah Rusia sebagai senjata rahasia mereka. Dia juga percaya kalau kematian Barbara ada hubungannya dengan gadis ini. Menurut analisa Murray, Barbara yang hilang di season sebelumnya ini diculik dan dibunuh oleh Rusia ketika akan menolong Eleven yang kabur. Hopper yang tahu cerita sebenarnya tentunya tidak mempedulikan laporan Murray dan meninggalkannya untuk menginvestigasi kebun labu di kota ini yang rusak terkontaminasi secara misterius. Orang tua Barbara di sisi lain masih percaya anak mereka masih hidup dan masih bisa ditemukan. Mereka menganggap kalau kepolisian Hawkins tidak serius menangani kasus hilangnya Barbara. Mereka lalu menjual rumah mereka dan ternyata merekalah yang menyewa Murray Bauman untuk melakukan investigasi serius terhadap kasus hilangnya Barbara anak mereka. Jim Hopper lalu pergi ke hutan ke sebuah cabin milik kakeknya, di mana di sana Jim ternyata menyembunyikan Eleven. Eleven ternyata berpindah ke Upside Down setelah dia mengalahkan Demogorgon di sekolah. Beruntungnya dia menemukan sebuah portal di sekolah yang dibuka Demogorgon waktu menyerang sekolah di season sebelumnya. Dan dengan kekuatannya, Eleven memperbesar portal itu dan kembali lagi ke dunia manusia. Eleven lalu pergi ke rumah Mike dan melihat banyak polisi dan juga pihak lab yang sedang menginvestigasi keluarga Mike. Eleven yang gak mau menyusahkan Mike akhirnya kabur ke hutan lalu bersembunyi dan bertahan hidup di sana selama berbulan-bulan. Hopper yang sepertinya sadar lalu sering meninggalkan makanan di sebuah kotak di tengah hutan untuk Eleven. Yang akhirnya Eleven menunjukkan diri kepada Hopper yang lalu dibawa pulang, dirawat dan disembunyikan di cabin milik kakeknya.
Di hari Halloween, Eleven meminta Hopper untuk bisa pergi saat malam Halloween. Hopper tidak memperbolehkan karena terlalu beresiko bagi Eleven jika dia sampai keluar. Supaya Eleven tetap merasakan serunya Halloween, Hopper berjanji bakal pulang cepat dan membawa banyak permen untuknya. Tapi janji ini dilanggar karena Hopper yang sibuk menginvestigasi rusaknya banyak ladang labu yang semakin meluas. Eleven akhirnya hanya menghabiskan malam Halloween-nya sendiri di rumah dan ngambek sama Hopper. Dustin dan gengnya di sisi lain berkeliling untuk trick or treat di malam Halloween, dan Max lalu ikut bergabung bersama mereka. Ini bikin Mike nggak suka karena Mike tidak ingin adanya tambahan anggota di kelompok mereka ini. Will lalu kembali lagi mendapatkan vision di Upside Down yang lalu dibawa pulang sama Mike yang udah keburu bosen dengan gengnya ini. Di rumah Mike, Will akhirnya bercerita kepada Mike tentang halusinasinya di Upside Down dan sosok monster yang dia lihat. Mike juga menceritakan kalau dia merasa Eleven masih hidup. Eleven di sisi lain yang ngambek sama Hopper lalu menggunakan frekuensi televisi untuk melihat Mike lewat kekuatan psychic-nya dan mencoba berkomunikasi dengan Mike lewat walkie-talkie-nya, di mana kata-kata Mike yang dia dengar membuat Eleven sedih. Sepulang dari acara Halloween, Dustin di rumahnya lalu menemukan makhluk aneh sejenis cebong di tong sampahnya. Dustin lalu membawa makhluk ini ke rumahnya dan memutuskan untuk merawatnya di akuarium. Dustin menamakan makhluk ini dengan nama The Ortanian atau dipanggil dengan Dart. Dia lalu menunjukkan Dart kepada teman-temannya dan Will lalu menyadari kalau makhluk ini adalah lintah yang dia muntahkan sebelumnya di akhir season 1. Will akhirnya bilang kalau makhluk ini berasal dari Upside Down. Dart secara tiba-tiba menumbuhkan kedua kaki belakangnya dan saat Mike akan menyerangnya, Dart kabur ke penjuru sekolah sampai dia ditemukan sama Will di kamar mandi. Tapi karena Dart berteriak, Will yang takut malah kabur. Dan Dart kemudian ditemukan Dustin yang menyembunyikan Dart di bawah topinya. Dan Dustin merawat Dart tanpa sepengetahuan teman-temannya. Karena teriakan Dart, Will secara tiba-tiba masuk kembali ke Upside Down dan bertemu lagi dengan monster yang dia lihat sebelumnya. Dan monster Shadow ini lalu memasukkan tentakel bayangannya ke dalam tubuh Will. Will akhirnya tersadar setelah kemasukan bayangan monster ini. Ibunya yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kecelakaan Will dan gambaran dari monster itu akhirnya meyakinkan Will untuk menceritakan apa yang dia alami. Will lalu menceritakan bagaimana monster ini mempengaruhi perasaannya dan ibunya berjanji akan membantu Will menghilangkan teror yang dia alami. Dia lalu meminta bantuan Hopper. Will mulai bertingkah aneh dengan meminta ibunya untuk tetap membuat rumah dalam keadaan dingin karena si monster menginginkan suhu tetap dingin. Di sisi lain, Eleven yang sudah merasa muak terkurung di rumah lalu kabur dan mencari Mike, di mana di sana dia sempat melihat Mike di sekolah bersama dengan Max dan cemburu lalu pulang. Eleven bertengkar hebat dengan Hopper dan menghancurkan jendela kabin mereka. Besok harinya, Eleven diminta untuk memberisi kabin dan menemukan dokumen tentang Lab Hawkins yang disimpan oleh Hopper dan melihat artikel tentang ibunya. Eleven lalu berusaha berkomunikasi dengan ibunya lewat sambungan telepati, tapi gagal. Eleven lalu mulai melacak lokasi dari ibunya dan lalu pergi dari kabin. Sampailah dia ke Bloomington, Indiana, rumah dari Terry ibunya dan Becky tantenya. Hopper lalu datang ke tempat Joyce dan menanyakan tentang Will, tapi Will tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dengan kata-kata. Ibunya meminta menggambarkan apa yang ingin dia katakan, di mana dia lalu menggambarkan banyak coretan di kertas. Joyce dan Hopper kemudian mendapatkan petunjuk dari semua gambar buatan Will yang ternyata adalah gambar tanaman rambat yang menyebar dan juga membunuh sekitarnya. Ini mengingatkan Hopper tentang kasus kebun labu yang tercemar, di mana dari awal dia yakin kalau ada sesuatu di kebun itu yang mencemari tanaman labu di sana. Dugaan ini akhirnya terbukti ketika dia menggali tanah perkebunan itu setelah melihat coretannya Will. Dia lalu menemukan sebuah terowongan yang terhubung dengan dunia Upside Down. Hopper kemudian masuk ke terowongan itu untuk menginvestigasi terowongannya, tapi sayangnya dia terjebak di sana. Di tempat lain, Nancy dan Jonathan mencoba mengontak orang tua Barb untuk memberitahu rahasia di balik kematian Barb, tapi mereka malah ditangkap sama agen suruhan Dr. Owens dan membawa mereka ke Lab Hawkins. Di sana Dr. Owens memberikan penjelasan tentang kerahasiaan dari kasus Will dan kematian Barbara karena takut rahasia ini akan diketahui pihak Soviet dan dijadikan senjata untuk menyerang mereka. Owens selalu menunjukkan portal Upside Down yang masih terbuka dan bagaimana pihak lab mencoba untuk menangani ancaman yang muncul di sana. Dr. Owens selalu melepaskan mereka dan Nancy ternyata sudah merekam semua perkataan Dr. Owens yang bisa dijadikan barang bukti soal case kematian Barbara. Nancy dan Jonathan lalu membawa rekaman ini ke Murray dan Murray lalu membantu mereka untuk bisa mempublish rekaman itu supaya bisa dipercaya oleh publik. Di mana dalam prosesnya Murray juga membantu Nancy dan Jonathan untuk saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Sampai akhirnya Nancy dan Jonathan kemudian memutuskan untuk mengirim rekaman itu untuk dipublish di beberapa surat kabar. Di rumah ibunya Eleven, setelah menunjukkan kekuatannya ke Becky, Becky lalu menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya Eleven.
Eleven mencoba berkomunikasi dengan Terry dan terhubung secara mental dengan ibunya itu. Di momen itu, Eleven bisa melihat semua memori ibunya termasuk saat ibunya berusaha menyelamatkan Eleven di lab Hawkins, namun dihentikan Dr. Brenner. Eleven juga mendiscover anak lain dengan kekuatan psychic yang bersama dengannya di fasilitas itu, yaitu si Kali. Elle menganggap ini semua sebagai pesan dari ibunya kalau dia pengen Elle menemukan Kali. Elle lalu pergi ke Chicago untuk mencari Kali. Sesampainya di sana, Kali langsung menganggap Elle sebagai saudarinya sendiri. Beda dari Elle yang punya kekuatan telekinetik, Kali di sini justru punya kekuatan yang bisa memanipulasi pikiran dan menciptakan ilusi yang sering dia pakai saat beraksi dengan gengnya. Kali punya tujuan untuk membunuh Dr. Brenner yang sudah menyiksanya selama bertahun-tahun. Tapi Eleven bilang kalau Dr. Brenner sudah mati. Kali dan gengnya akhirnya punya tujuan baru untuk membunuh semua orang yang menyiksa Terry. Kali lalu melatih Eleven untuk mengontrol kekuatannya dengan menunjukkan kalau kemarahan adalah kunci untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kali mengajak Eleven untuk membalas dendam ke salah satu anak buah Dr. Brenner yang bernama Ray Carroll. Ray dulu ditugaskan di bagian treatment elektroshock, di mana di tempat itulah Dr. Brenner dan Ray menyiksa Terry sampai otaknya rusak hingga lumpuh. Saat Eleven akan membunuh Ray lalu bernegosiasi dengan bilang kalau Dr. Brenner masih hidup dan dia akan memberikan info apapun soal Brenner. Tapi cara ini ternyata nggak mempan dan Eleven tetap menggunakan kekuatannya untuk mencekik Ray. Setelah melihat kalau Ray punya 2 anak perempuan, Eleven lalu mengurungkan niatnya untuk membunuh Ray. Kali dan gengnya lalu kabur ke markas mereka. Di sana, Eleven mencoba melacak Mike dan Hopper dan melihat bahwa mereka sekarang berada dalam masalah. Kali dan gengnya ternyata sudah diikuti polisi sampai ke markas mereka. Kali lalu menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka kabur. Eleven akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Kali dan kembali lagi ke Hawkins untuk menolong teman-temannya yang sedang dalam bahaya. Di Hawkins, geng jagoan ini terpisah. Mike pergi ke tempat Will dan menemani Will juga ibunya yang ikut membantu memecahkan gambar yang ada di gambar Will. Sedangkan Lucas menemui Max yang sejak awal tidak diceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Will. Dia lalu memberitahu soal kejadian yang Will alami tahun lalu. Sedangkan di rumahnya, Dustin kaget ketika melihat Dart yang sudah berevolusi, yang ternyata Dart adalah Demogorgon kecil yang sedang memakan kucing ibunya Dustin. Dustin lalu mengurung Dart di gudangnya di bawah tanah dan meminta bantuan dari teman-temannya, tapi nggak ada satupun temannya yang menjawab karena masing-masing mereka juga sedang dalam masalah. Dia justru meminta bantuan Steve untuk menghabisi Dart, tapi Dart ternyata lolos dengan menggali terowongan hingga tembus ke hutan. Lucas akhirnya merespon panggilan Dustin yang meminta bantuan sebelumnya. Lucas yang pengen membuktikan ceritanya ke Max lalu mengajak Max untuk ikut bersamanya. Max lalu kabur dari rumah dan ikut bersama Lucas ke tempat rongsokan di mana Steve dan Dustin punya rencana untuk menggunakan daging segar sebagai umpan untuk menangkap Dart. Di rumah Will memberitahu Joyce kalau Hopper saat ini sedang dalam bahaya. Joyce meminta bantuan pacarnya Bob yang sedang mampir untuk membantu menemukan keberadaan Hopper dari peta tentakel yang digambar Will. Mereka lalu berhasil menemukan Hopper setelah Will menggunakan koneksinya dengan monster di Upside Down. Joyce dan Bob lalu menyelamatkan Hopper dari terowongan Upside Down-nya dan gak lama setelah itu pasukan Lab Hawkins lalu datang dan membakar habis tentakel yang ada di terowongan itu. Tapi ini justru membuat Will secara tiba-tiba jadi ikut kesakitan dan tidak sadarkan diri. Will kemudian dibawa ke Lab Hawkins untuk dirawat. Di sana Dr. Owens mendiagnosa kalau ada virus di dalam otaknya Will dan virus ini juga ada di terowongan yang juga connect dengan inangnya, si Shadow Monster di Upside Down. Sehingga apa yang dirasakan jaringan yang dibuat monster ini juga akan dirasakan sama Will dan ini menyambungkan pikirannya dengan pikiran Will, dimana akan sangat berbahaya untuk membakar jaringan terowongan itu karena damage yang ditimbulkan bisa juga dirasakan oleh Will yang bahkan bisa membuat Will mati. Tetapi pembakaran tetap harus dilakukan. Will lalu mengetahui cara untuk mengalahkan monster ini. Dia memberitahu Dr. Owen tentang satu lokasi yang disembunyikan monster ini dari Will. Dr. Owen percaya kalau ini adalah solusi dari masalah terowongan Upside Down dan juga masalah Will. Tapi ternyata monster ini sudah mengendalikan Will, menjadikan Will mata-mata untuk memberikan informasi ke Owen dan pihak lab, yang ternyata adalah tempat palsu yang sengaja ditunjuk untuk menjebak pasukan lab untuk dibunuh. Di saat yang bersamaan, Dart akhirnya datang ke tempat rongsokan. Sialnya yang datang bukan cuma Dart, tapi sekelompok Demogorgon lainnya yang kemudian menyerang mereka. Saat Steve dan yang lainnya terpojok karena serangan Demogorgon, secara tiba-tiba Demogorgon ini berhenti menyerang dan diperintahkan sama Shadow Monster untuk menyerang tim Lab Hawkins yang sekarang sudah ada di lokasi terowongan tempat si monster menjebak mereka. Sementara itu, Mike kemudian mengetahui kalau Will sekarang sudah menjadi mata-mata bagi si monster ini. Mike lalu menyuruh Joyce untuk membius Will sampai pingsan supaya si Shadow Monster tidak bisa menggunakan Will sebagai mata-matanya lagi. Setelah serangan di terowongan, para Demogorgon lalu masuk dan menyerang Lab Hawkins, membunuh semua orang yang ada di sana.
Hopper, Dr. Owens, Joyce, dan Mike lalu membawa Will dan bersembunyi. Serangan Demogorgon mengakibatkan aliran listrik di lab mati dan membuat mereka terjebak di sana dalam keadaan dikepung oleh Demogorgon. Bob, pacarnya Joyce, lalu menawarkan diri untuk mereset listrik di lab supaya pintu lab bisa terbuka. Listrik lalu berhasil menyala dan Mike, Joyce, Hopper, dan Will berhasil keluar dari lab. Dr. Owen lalu memonitor Bob untuk keluar, namun sayang saat sudah sampai di lobi, Bob diserang Demogorgon yang memaksa mereka untuk meninggalkan Bob yang sudah tewas dimakan Demogorgon. Mereka lalu diselamatkan oleh Nancy dan Jonathan yang datang bersama Steve, Dustin, Lucas, dan Max. Mereka lalu kembali ke rumah Will dan menyusun strategi untuk melawan para monster. Di sana, mereka berteori kalau monster yang mengendalikan Will punya kemiripan dengan Mind Flayer, satu karakter dari Dungeons and Dragons di mana Shadow Monster adalah sebuah hive mind yang punya kekuatan untuk mengontrol para monster, yang punya tujuan untuk melebarkan pengaruhnya dan membunuh semua makhluk yang ada di bumi. Di sini mereka memanggil monster ini dengan nama Mind Flayer. Mereka lalu mengatur strategi untuk mencari informasi dari Will yang kesadarannya sudah diambil alih sama Mind Flayer, tapi dengan menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa dia deteksi. Will lalu diikat dan diinterogasi. Joyce, Jonathan, dan Mike lalu menceritakan memori mereka bersama untuk memancing kesadarannya Will. Will kemudian merespon dan mencoba berkomunikasi dengan mereka melalui sandi Morse dan mengirimkan pesan close gate. Mind Flayer lalu mengetahui lokasi mereka dan mengirimkan para Demogorgon untuk menyerang. Beruntungnya, Eleven lalu datang dan membunuh para Demogorgon dengan kekuatannya. Mereka lalu membuat rencana untuk menutup portal tanpa membunuh Will. Hopper dan Eleven pergi ke lab untuk menutup portal Upside Down supaya Mind Flayer tidak bisa masuk ke dunia mereka. Sedangkan Joyce, Jonathan, dan Nancy pergi ke cabin milik Hopper untuk memanaskan tubuh Will, di mana salah satu kelemahan dari Mind Flayer dan juga monster di Upside Down adalah suhu panas yang bisa membunuh mereka. Sedangkan Steve, Dustin, Lucas, Max, dan Mike disuruh tinggal di rumah Will. Mereka khawatir dengan Elle yang menuju lab yang mereka tahu dipenuhi dengan Demogorgon. Dengan menggunakan Will, kakaknya Max yang sempat drama berantem dengan Steve, mereka lalu berencana untuk memancing Demogorgon dengan membakar terowongan Upside Down. Joyce dan yang lainnya lalu membuat cabin Hopper menjadi panas dengan menggunakan perapian dan alat pemanas. Di saat yang sama, Steve dan anak-anak berhasil membakar terowongan, membuat Mind Flayer terpaksa keluar dari tubuh Will. Di Lab Hawkins, Eleven akhirnya menggunakan amarahnya sebagai kekuatan untuk menutup portal Upside Down dan berhasil menutup portal itu selama-lamanya yang secara otomatis membunuh semua monster yang ada di bumi. 1 bulan kemudian setelah kejadian itu, rekaman dari Nancy akhirnya membuat Lab Hawkins benar-benar ditutup. Dan Barbara, temannya Nancy, akhirnya mendapatkan pemakaman yang layak setelah terbukti kalau Lab Hawkins bertanggung jawab atas kematiannya. Sementara itu, Owens yang berhasil survive dari Lab Hawkins kemudian membantu Hopper untuk membuat sertifikat kelahiran untuk Eleven dan menamakannya Jane Hopper, di mana lewat sertifikat ini Eleven bisa hidup dengan normal tanpa harus bersembunyi lagi. Di acara Winter Dance di sekolah Hawkins, masing-masing geng ini mendapatkan teman dansanya. Lucas bersama Max, Will dengan seorang gadis, dan Dustin dengan Nancy, dan terakhir Mike dan Eleven. Dan season ini ditutup dengan memperlihatkan Mind Flayer yang masih hidup dan mengawasi sekolah Hawkins dari Upside Down. So itu dia garis besar dari season kedua seri Stranger Things. Dari sini kalian udah bisa lanjut ke season ketiganya. Well, ada banyak plot-plot kecil yang gak gua bahas di video ini, ketegangan dan juga beberapa karakter yang menarik yang perlu kamu ketahui. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih detail, sempetin waktu untuk nonton langsung season kedua Stranger Things ini. So thank you udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa cari kita di Instagram dan di TikTok breakdown.universe. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.